Ya itu suka Kalau masalah dengan aku, karena untuk orang tua ya lahir 2004. Oh. 2004 tuh lagi gupuang besar. Jalan orang lagi atau kalau besar. Nah, jadi selepasnya baru dipuma oleh tinggi. Hukuman tinggi pun hampir kena hukum orang. Ya, karena tuh nggak bisa dibongkar. Hukum apa asal Mali. Kejadian aneh apa yang biasa terjadi di sini? Jadi waktu berdirinya SMP ini sekitar tahun 2010. 2010 dulu kan ada kayu yang besar di sana tuh ke sebelah SMP di ujung sana tuh ada kayu. Memang kata orang-orang kampung di sini nih, dari dulu memang kelihatan angker, maka ada orang yang berani beladang di sini. Jadi lepas orang mau beladang, ini kan ada kejadian aneh. Jadi ada keluarga yang meninggal. Tapi asli orang sini yang kejadian itu? Asli orang sini. Iya. Nah, yang meninggal. Jadi disitulah orang tidak ada yang berani. Jadi ada pengajuan dari pihak pemerintah desa untuk dibuatkan sekolah kan? Sekolah. Oh, jadi iya. Dibuatkan sekolah dihibahkan kan? Dihibahkan. Kayak gitulah dihibahkan. Iya. Dihibahkan tahun 2010 itu dihibahkan dengan sekolah dengan pemerintah untuk dijadikan SMP. Tapi lepas kejadian itu, karena waktu penancapan ini kan ada istrinya untuk adat kan, ritual adat. Memang ada ritual adatnya dulu. Ritual adat atau biar untuk menjaga keselamatan tolak balak kata orang kampung. Berdirilah dibangunkan ke sekolah ini. Banyak kejadian aneh. Apa biasa yang terjadi? Yang pertama, kadang ada suara-suara, ada suara tangisan, kadang ada suara anak-anak bermain, ada agak suara kayak ke kayu jatuh. Jatuh. Pokoknya rame lah gitu. Jadi banyak yang pokok yang kerja tuh sering diganggu. Kedua kalinya nih lepas berdirinya SMP kan 2010 menginjak 2011 masuklah anak SMP. Berarti angkatan pertama pertama tahun 2011. 2011 angkatan pertama. Jadi muridnya tidak banyak. Sekitar kurang lebih 20-an. Tapi lingkupnya di sini-sini. Maksudnya anak-anaknya direct di sini aja gitu. Di sini ada yang paling jauh sampai ke daerah Ulu. Di Ulu itu Ulu besar kah atau apa? Iya. Jadi lingkup orang sini. Tapi yang anehnya semua anak sekolah khususnya perempuan kesurupan semua. Itu aneh. Satu sekolah tuh. Sampai dia bingung. Kok bisa ya? Itulah herannya. Sekali ditanya, waktu itu kan ada yang disurupan. Apa masalahnya? Iya. Jadi kata yang kesurupan waktu ditanya itu kan. Jadi yang di sekolah itu tidak mau diganggu kata penghuninya. Karena dia memang asalnya memang penghuninya udah di sini, tidak mau diganggu. Iya. Berarti ibarat rumahnya udah duluan mereka. Daripada sekolah. Jadi tidak mau diganggu. Setiap tahun menginjak tahun kedua, tambahkan murid kan untuk tambah kedua, kesurupan lagi setiap tahun. Alasannya memang tidak ada lain. Dia diusir pun tidak mau karena memang tempat tinggalnya di sini. Iya. Tapi memang dulunya ini di tempat ini pernah diladang, pernah dibuat semacam ladang atau memang tidak pernah sama sekali? Pernah. Oh pernah. Karena orang di kampung ini tidak dulu kan mau diladang, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Satu orang yang berani, ada yang punya tanah. Itu jak satu orang. Itu pun kejadiannya sampai ada yang meninggal. Berarti istilahnya ambil nyawa tuh.
Kalau waktu kesurupan itu kan ditanya tuh, kira-kira gimana tuh Mas? Ada ndak yang ngomong alasan selain itu, misalnya rumah dia diganggu kah atau merasa terusik lah begitu mungkinnya? Yang faktor utamanya tuh kadang anak-anak yang sering kesurupan tuh yang ditanya paling satu, karena kadang dia ndak mau kotor tempatnya. Iya. Dan sering terjadi. Iya. Nah, alasannya satu karena dia katanya ada yang kotor, tidak menjaga kebersihan Pak. Yang terutama apalagi di lokasi kayak gini, di WC kayak gini paling tidak suka. Kalau ini kejadian di Mas kan tinggal di sekitar sini, pernah ndak ada kejadian yang atau ada laporan dari masyarakat kalau misalnya malam atau apa? Biasanya kata sebelum aku tinggal di sini, memang masyarakat pun sudah cerita semua. Jadi di sini itu beladang nggak boleh, dari sekolah. Memang dulunya kan disegan, Termasuk daerah yang disegani. disegani. Maka dibilang kuntrapa. Mau beladang dia kan tanahnya tuh pasti. Iya. Apalagi ada kayu yang besar-besar, tempat memang. Dan ada sosok misterius daerah sini itu, yaitu sosoknya Prabu Panca. Ada lagi yang sosoknya tuh kayak anak biasanya. Itu yang Anak kecil yang sering nampak dengan orang kecil. Dan melewati dari sore menginjak dan sekitar jam 5 atau jam 6 sudah mulai. Karena sering banyak kejadian jangan. Apalagi yang kesurupan bukan anak laki-laki, perempuan semua. Tapi kira-kira bisa enggak Mas kita mencoba untuk mengeksplor tempat ini? Bisa kalau ada yang siap berani, karena tantangannya tuh agak berat. Di sini sih pernah 2 kali kan. Sebelumnya itu sekitar tahun 2018 lah. 2018 ya. Waktu itu saya memang mau pindah sekolah gitu kan. Ternyata pas besoknya mau pindah, malamnya itu saya tengok anak kecil, ya. laki-laki, nggak berbaju, nggak pakai baju gitu. Kecil, sekitar usia 8 tahun lah. Waktu itu saya memang mau pindah sekolah gitu kan. Ternyata pas besoknya mau pindah, malamnya itu saya tengok anak kecil, laki-laki, nggak berbaju, nggak pakai baju gitu. Kecil, sekitar usia 8 tahun lah. Saya kan duduk di teras kan, dia nengok di lingkungan sekolah itu, arah yang mau dekat tuh sumur bor tuh kan. Saya tengok di situ, dan dia sepintas lewat aja. Saya lihat dia balik, udah langsung hilang. Saya pun nggak ngejar lagi gitu kan. Apa gitu kan, ya mungkin itu pikir saya itu mungkin dunia lain lah gitu. Terus kejadian pengalaman yang kedua itu baru-baru lah, sekitar tahun 2021 ya, menjelang akhir lah. Baru-baru ini berarti ya Bu? Baru-baru malam Jumat. Saya mau sholat kan, saya mau sholat tahajud sekitar jam 3 lewat. Saya ngambil air wudhu di luar. Itu kejadiannya itu di mes. Di mes sana ya, berarti bukan di SMP ini? Bukan. Waktu itu pembatas di belakang kami itu kan, tempat cucian piring itu ada apa sih, kami batasi seng gitu kan. Tempat cucian piring batasin seng. Berapa sebelum itu kan angin kencang gitu kan, angin kencang, jadi pembatas seng kami itu tertiup angin kan, jadi dia terbuka gitu kan. Nah jadi pas malam itu, malam Jumat, saya mau sholat tahajud sekitar jam 3 lewat, saya dengar bunyi suara lapangan dilap, bunyi suara kayak dipukul-pukul tanah gitu. Tapi saya kira itu warga gitu kan. Biasanya kan kata orang sini kan warga itu jam 3 subuh tuh sudah ada ke ladang gitu kan. Nah waktu saya mau ngambil air, dengar suara tanah kayak dipukul-pukul sekali. Di hati saya tuh berkata itu mungkin warga gitu kan yang ke ladang gitu kan. Tapi saya penasaran. Sempat dalam hati berkata,
kok berani benar ya, malam-malam itu kan habis hujan ya Nan ya, hujan deras gitu kan, dingin sekali, berani benar warga jam segitu kan ke ladang. Tapi tiba-tiba begitu saya sudah air gitu kan, saya mau masuk, penasaran lah saya dengan bunyi itu gitu kan, tengoklah, kaget saya gitu. Saya kaget nengok, apa ya itu ya, bayangan putih gitu kan. Saya pikir lampu gitu kan, lampu kah itu? Ternyata semakin saya dekat-deketin gitu kan, pandangan saya ke arah itu, ke arah bayangan itu, ternyata bukan lampu, bukan cahaya lampu ya Nan, karena kan kebetulan memang di situ gelap waktu itu. Sementara lampu kami yang di belakang pun kami memang mati ya Nan ya, karena bola lampunya itu putus, tidak dinyalakan kan. Terus semakin saya tengok, wah, saya langsung merinding. Ternyata itu sejenis kayak kuntilanak. Percis kayak di TV-TV saya nengok. Saya tengok gitu kan, bajunya serba putih, rambutnya panjang, tapi mukanya tidak nampak karena ditutupin rambutnya. Semakin jelas kecil badannya kecil, terus semakin jelas lagi itu pakaiannya makin putih benar kan, hanya kaki nggak nginjak tanah, melayang kayak melayang sedikit jak dari tanah itu. Diam jak dia di situ, kami berhadapan, saya berhadapan, saya coba siram pakai air, baca bismillah, sekali dia nggak hilang, masih tetap dia berdiri di situ dengan kakinya yang agak melayang sedikit. Kaki dan tangannya tidak kelihatan, hanya bajunya saja yang kedodoran gitu kayak kedodoran gitu, putih, serba putih semua. Wajah tidak nampak karena ditutupin rambutnya. Terus saya coba lagi siram kedua kali pakai air pun udah hilang. Berarti pas Ibu, jadi itulah yang membuat saya itu yakin memang kuntilanak, karena kan langsung berhadapan, langsung menyiram pun dia tidak hilang. berarti pas Ibu lihat tuh nggak ada ketakutan sama sekali gitu ya? Enggak, pas saya siram kedua kali, sekali saya siram itu kan, kedua kali lah saya siram, dia tidak pergi, jadi dia gerak-gerakin itu bajunya, dia gerakin kiri kanan gitu, mungkin supaya saya takut gitu kan. Tapi saya tidak takut, saya coba lagi siram lagi pakai air, dia ndak hilang kan. Akhirnya saya coba berani diri untuk ambil air wudhu gitu kan. Begitu saya ngambil air wudhu baru dia hilang. Dia ndak mengganggu, dia hanya menampakkan diri aja di hadapan saya di saat malam Jumat itu, begitu saya mau sholat tahajud. Berarti makhluk halus tuh berdampingan lah dengan kita ya? Iya berdampingan. Tidak mengganggu kita ya? Tidak mengganggu, dia hanya menampakkan kalau memang dia ada di situ gitu. Karena mungkin kan kita kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, cuma beda dunia. Ruangan yang biasanya anak-anak kesulitan. Abah, kami tidak akan mengganggu. Auranya sampai kelihatan mulai di sini, mulai kelihatan.
sudah mulai terasa dingin. Tempatnya sambil kenapa terasa dingin. Kami tidak akan mengganggu, Mbak. Kami cuma tidak akan mengganggu. Maaf ya, Mbak. Ada suara gerakan robot yang tidak terasa. Inilah yang personal tempat. Nah guys, kita menuju tempat yang ruangan yang sering ada penelitian dengan gedung dekat kursi siswa yang sering ada penampakan, sering ada suara-suara. Ada di ruangan yang sebelah sana, di ujung sana yang biasanya mudah-mudahan begitu kali ini. Tong sampah, ada tong sampah, ada tumbang. Inilah adalah ruangan yang dijadikan tempat WC para siswa. Ini benar-benar guys. Ada pergerakan. Kaki terasa berat. Inilah adalah ruangan. Ini guys, bulu kudukku telah merinding menuju ruangan yang kira-kira inilah ruangan-ruangan yang sering anak-anak tempat anak siswa di ruangan inilah penampakan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, astagfirullah. Ruangan yang sering ditempati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah ruangan. Astagfirullahaladzim. Ada suara bunyi. Astagfirullah. Ada suara pintu dan disinilah ruangan dijadikan
Assalamualaikum. Inilah. Assalamualaikum. Disinilah ruangan yang dulunya dijadikan tempat. Astagfirullahaladzim. Ada suara dekuran. Pak, saya tidak akan mengganggu. Nah, inilah ruangan yang dulunya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini adalah ruangan yang dulunya tempat dapur mahasiswa untuk acara masak untuk anak-anak murid, dan sekarang tidak ditempati karena terjadi hal yang tidak diinginkan sampai sekarang. Disinilah ruangan yang sekarang menjadikan gudang untuk di siswa sini. Subhanallah. Inilah penelusuran kita yang sekarang terasa menyeramkan. Oke Mas, tadi barusan sudah menelusuri SMP yang konon katanya menjadi salah satu SMP terangker yang ada di Sintang ini ya. Gimana tadi Mas? Gimana apa-apa aja yang terjadi tadi? Itulah yang terjadi mulai dari kelas 9 sudah mulai terasa auranya. Tapi ada enggak yang nampak tadi Mas? Sosok atau apa? Atau semacam gerakan atau suara apa yang terjadi? Yang nampak itu suara. Ada suara kayak kursi bergerak, tumbang, mungkin cuma sekedar gerakan. Ada suara-suara desisan, ada yang dari kelas 9 tadi. Itulah mulai dari tempat yang sekolah 9 sampai laboratorium, sampai di ruangan yang dulunya ada tempat kayu besar yang sekarang udah dijadikan tempat WC untuk para guru. Disitulah tadi ada pergerakan kayak gerobak jatuh sendiri. Oh gitu. Di titik mana aja tadi Mas yang rasa-rasanya yang agak berat gitu, agak lain, yang paling berat lah rasanya. Yang paling berat ada di ruangan kelas 9 dengan ruangan guru. Ada sebelah sana ada berat semua Sir. Cuman yang paling berat tuh terasa auranya tuh di kelas 9. Di kelas 9. Mungkin konon juga di situ mungkin yang anak-anak tidak betah di situ, di tempat itu. Dulu yang sering kan di situ, waktu masuknya di situ, datanya yang biasanya guru-guru di situ Pak. Pengalaman yang udah memang di situ biasanya. Auranya memang terasa beda tuh. Kalau daerah sini terasa dingin. Mungkin dia tidak mau diganggu kayaknya. Iya. Dan yang pasti kan kita hanya mengeksplor tempat ini. Itulah kita kan tidak mau mengganggu. Tidak mengganggu. Karena kita itu punya kehidupan masing-masing. Betul. Jadi kira-kira untuk kedepannya nih Mas, gimana untuk sekolah ini untuk anak-anak supaya tidak diganggu atau apa semacamnya begitu? Yang penting dia tidak, anak-anak itu bisa menjaga kebersihan. Ya patuhlah dengan aturan-aturan yang diterapkan di sekolah, tidak melanggar. Mungkin dengan cara itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, semuanya itu insya Allah tidak akan terjadi kerasukan. Mungkin dengan kayak gitu kita anak sekolah memang harus dilatih dengan disiplin, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Insya Allah aman. Berarti intinya kita hidup berdampingan ya Mas ya. Karena kehidupan di alam dunia lain itu kan beda. Yang penting kita tidak sama mengganggu. Kita kerjakan pekerjaan masing-masing, mereka pun melakukan begitu. Mungkin segitulah. Siap. Saya pikir untuk eksplorasi di tempat ini
cukup sampai di sini dulu. Kita akan mengeksplor lagi, melihat lagi tempat-tempat yang selanjutnya.